Artinya kalau apapun persoalan di perusahaan ini, bahkan kalaupun resmi pilot, para nasabahnya tidak perlu khawatir seperti itu? Tidak perlu khawatir. Kenapa tidak perlu khawatir? Karena dia terdaftar di bawah naungan OJK, Otorisasi Jasa Keuangan. Baik. Apa sih yang menjadi perbedaan antara Sun Life ini dengan perusahaan jasa keuangan yang lainnya? Selamat malam, saya Pranus Tanggang, Grimta TV. Hari ini kita sedang berada di kantor pemasaran mandiri Sun Life di Samosir. Malam ini kita akan berbincang terkait tentang pengelolaan jasa keuangan dalam bentuk asuransi yang dilakukan oleh Sun Life di Kabupaten Samosir. Bagaimana Sun Life terus mendorong masyarakat untuk lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangan, serta bukan hanya pengelolaan jasa keuangan, tetapi Sun Life sudah membuktikan diri sebagai bagian dari perusahaan yang peduli dengan masyarakat, yaitu kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu dana beasiswa dan lainnya bagi para siswa dan mahasiswa di Kabupaten Samosir tentunya yang berprestasi. Langsung saja, hari ini kita akan berbincang bersama pimpinan kantor pemasaran mandiri Sun Life di Samosir, yaitu Ibu Epah Boru Sirait, serta seorang agensi yang mempunyai prestasi yang luar biasa dalam memberikan dukungan asuransi kepada masyarakat, yaitu Ibu Esliana Boru Sidamanik. Oras Ibu Epah Boru Sirait, apa kabarnya? Terima kasih Pak Fernando. Ya. Kabarnya pasti lebih baik. Lebih baik ya. Motonya Sun Life ya, lebih baik daripada hari kemarin. Yes. Kemudian ada Ibu Esliana Boru Sidamanik. Apa kabarnya Ibu Esliana? Horas, Pak Oras. Fernando. Iya. Ya, kabar pasti Sun Life lebih baik. Baik, luar biasa. Ini kan sebuah kantor asuransi. Saya kira ini kantor asuransi pertama yang membuat cabangnya di Kabupaten Samosir. Ini merupakan sebuah tanda bahwa perusahaan asuransi ini mempunyai niat yang serius untuk menolong masyarakat Samosir dalam pengelolaan keuangan, tentunya untuk masa depan baik diri sendiri maupun pada keluarganya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tahu nih, Ibu Epah, apa sih yang menjadi motivasi Ibu Epah Sirait untuk mendirikan langsung kantor pemasaran mandiri Sun Life di Samosir ini? Silakan. Oke, terima kasih Pak Fernando. Sebenarnya yang mendirikan kantor Sun Life ini bukan saya, tetapi kantor Sun Life yang ada ini dipercayakan oleh manajemen Sun Life untuk berdiri, yang tentunya memang sesuai dengan aturan pemerintah. Kantor kita ini terdaftar di OJK. Makanya kalau misalnya masyarakat Samosir, khususnya para nasabah, kita bisa lihat dari diinstal dari Play Store bahwa ada My Sun Life Indonesia. Nah, ketika mereka mengklik saja kantor terdekat yang bisa dihubungi, nanti akan muncul itu ada Medan, ada Jakarta, ada Bali, dan akan muncul Samosir. Mereka akan klik Samosir, maka akan tampil kantor ini, namanya Kantor Pemasaran Mandiri Sun Life Indonesia, yang beralamat di Jalan Samosir Uskup Agung. Baik. Itu jelas terdaftar ya di OJK. Yes. Nah, apa sih keuntungan kalau sebuah perusahaan keuangan itu, jasa keuangan itu terdaftar di kantor di OJK? Keuntungannya pasti banyak. Yang mana itu menguntungkan juga bagi pemerintah Indonesia. Yang kedua juga menguntungkan tentunya untuk kenyamanan masyarakat yang ada khususnya di Samosir. Kenapa nyaman masyarakat dengan terdaftar di OJK ini? Karena jikalau suatu perusahaan keuangan kondisinya bermasalah, maka pemerintah akan punya ruang
dan punya tanggung jawab untuk ikut serta menanggung jawabin apa yang terjadi terhadap para nasabah yang berhubungan dengan namanya Sun Life. Itu salah satu kenyamanan yang dimiliki oleh suatu nasabah kalau perusahaan atau kantor itu benar-benar terdaftar di OJK. Artinya kalau apapun persoalan di perusahaan ini, gonjang-ganjing apapun yang terjadi, bahkan kalaupun resmi pilot, para nasabahnya tidak perlu khawatir seperti itu? Tidak perlu khawatir. Kenapa tidak perlu khawatir? Karena dia terdaftar di bawah naungan OJK, Otorisasi Jasa Keuangan. Baik. Yang artinya kita juga percaya bahwa OJK ini kan setiap tahunnya. Iya. Artinya ada yang bisa mengawasi pergerakan dan perkembangan dari perusahaan ini, apakah sehat, Iya. apakah semakin kuat, itu ada bagi perusahaan ini. Artinya kan berarti berapapun simpanan nasabah itu tidak perlu khawatir, negara menjamin dan tidak perlu takut kehilangan. Yes. Seperti itu ya? Iya, karena peraturan pemerintah juga kan syarat daripada suatu perusahaan itu sehat adalah yang namanya itu RBC. RBC itu risk basic capital minimal 120%. Seperti itu. Kalau sudah berada di bawah itu, maka itu tidak menjadi perusahaan yang sehat. Baik, luar biasa nih para nasabah di Samosir, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir walaupun gonjang-ganjing apapun yang terjadi dengan perusahaan ini, walaupun dipilot oleh pengadilan siapapun, tingkat manapun, tetapi yang pasti simpanan Anda tetap terjamin. Kalau boleh tahu nih, Bu Eva Sirait, apa sih yang menjadi perbedaan antara Sun Life ini dengan perusahaan jasa keuangan yang lainnya? Mungkin bisa dijelaskan supaya tadi kan sudah jelaskan nih, masyarakat tidak perlu khawatir walaupun apapun gonjang-ganjing yang terjadi di Sun Life ini karena sudah terdaftar dengan OJK, pasti simpanannya aman. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara Sun Life ini dengan perusahaan jasa keuangan lainnya? Mungkin bisa dijelaskan, Bu Eva Sirait. Oke, terima kasih Pak Fernando. Ya, perbedaannya secara umum itu kalau di Sun Life ini setiap nasabah yang menjadi bagian dari Sun Life tentunya dengan dia menabung dalam bentuk menabung ya, itu menjadi hal yang prioritas itu adalah perlindungan daripada jiwa daripada si penabung. Artinya perlindungan penghasilannya. Jika terjadi resiko ini ada secara umum, misalnya resiko dipanggil Tuhan, resiko juga sakit, resiko juga dia panjang umur. Maka apa yang dijanjikan oleh Sun Life itu berupa bentuk sejumlah dana yang sudah disepakati oleh nasabah dengan Sun Life, itu akan benar-benar diberikan. Jadi perlindungan kalau terjadi resiko. Kalau terjadi resiko ya, itu paling signifikan perbedaannya. Perbedaannya di antara dengan jasa keuangan yang lainnya ya. Iya. Baik. Nah, ini kan Sun Life ini sudah cukup berkembang nih ya, sejak berdirinya. Tahun berapa berdiri kantor Sun Life di Samosir ini? Kalau di Samosir, Sun Life ini kan berdiri itu 2017 ya, diresmikan oleh pemerintah setempat. Udah hampir 5 tahun lah ceritanya. Iya. Nah, produk apa sih yang menjadi andalan daripada Sun Life ini kepada masyarakat Samosir dalam hal pengelolaan keuangan, jasa keuangan untuk masa depan baik penabung itu sendiri, nasabah itu sendiri maupun keluarganya maupun anak-anaknya ke depannya? Silakan. Terima kasih Pak. Jadi sesuai dengan moto misinya daripada Sun Life kan mensejahterakan masyarakat Indonesia secara finansial, secara keuangan. Jadi tentu karena kita melihat juga Sun Life itu memiliki bisa kantor-kantor di seluruh daerah seperti itu dan ada di Samosir ini, kita akan melihat juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Karena kita kalau ditanya program-program apa saja, tentu kita memiliki banyak sekali produk yang bisa membantu seluruh masyarakat Indonesia. Tapi secara khusus kita Sun Life yang ada di Samosir ini, saya sebagai pimpinannya melihat yang tepat itu hanya 2 program pendidikannya itu di Sun Life itu kita sebut namanya
perlindungan untuk biaya sahur matua. Iya. Biaya sahur matua itu sebenarnya ada nama produk sahur matua, biaya sahur matua? Sebenarnya bukan produknya namanya sahur matua, tapi asuransi Brilian Sejahtera. Namanya Brilian Sejahtera. Ya, ada juga artinya beberapa program. Tapi kenapa dia bisa seperti untuk program sahur matua nih, Brilian Sejahtera ini? Gimana ceritanya? Iya, karena kan orang Batak itu terkenal adat itu sangat menjadi prioritas, menjadi gaya hidup daripada masyarakat kita Batak. Betul. Yang sampai kita bisa melihat ada nggak ada adat harus jalan, dan biaya adat itu cukup mahal. Baik itu adat ketika dipanggil Tuhan terlebih itu sangat mahal, sehingga seperti tadi apa sih perbedaannya jadi Sun Life dengan jasa keuangan yang lain? Kita kan melindungi masyarakat nasabah itu dari ketika terjadi resiko. Nah, ketika ini sudah bahasa Bataknya kan sahur matua. Kalau di Sun Life kan bukan ada namanya sahur matua, yang ada asuransi Brilian Sejahtera yang terdaftar juga di OJK, bukan sahur matua tapi asuransi Brilian Sejahtera. Hanya kan kita menyampaikan bahwa program dari asuransi Brilian Sejahtera ini tepat sekali untuk menolong masyarakat itu ketika terjadi yang namanya sahur matua. Kenapa tepat? Apakah klaimnya masuknya atau gimana? Yes, jadi benar Pak Fernando, klaimnya itu yang membantu. Jadi contoh ketika nasabah itu masuk, tujuan dia kan sebenarnya hanya untuk nanti kalau terjadi resiko sama orang tua saya atau saya sebagai orang tua, saya tidak mau menyusahkan anak-anak saya secara keuangan. Artinya tetap di masa hidup dan di masa tidak ada pun keturunan saya itu tetap sejahtera secara keuangan, sehingga dia mencicil tabungannya. Saya punya cita-cita biaya adat saya itu 300 juta. Maka nasabah dan kita marketing akan menyampaikan ke masyarakat, kalau kamu memiliki keinginan atau punya harapan kalau nanti terjadi resiko yang 300 juta ini, kita akan sesuaikan dengan usianya. Jadi benar-benar, karena begitu terjadi resiko tadi, sekalipun itu masih berapa bulan atau berapa tahun, sekalipun doa dan harapan kita mereka panjang umur, maka dana yang sudah dicita-citakan dan diharapkan, yang disepakati dia ambil dari Sun Life 300 juta, itu akan benar-benar diberikan 300 juta, sekalipun mungkin dia masih bayarnya 1 bulan. Begitu ya? Apa tidak ada persyaratannya, persyaratan kesehatan apa segala macam seperti itu? Ya, tentu Pak Fernando ada persyaratannya. Yang pertama, usia daripada nasabah itu tidak boleh melewati 70 tahun. Yang kedua, benar-benar nasabah itu adalah sehat. Artinya dia menjadi bagian daripada asuransi Sun Life itu benar-benar usianya di bawah 70, kondisi daripada si nasabah itu adalah sehat. Kalaupun ada sakit tua, kalau pendengarannya karena faktor usia itu juga masih bisa. Gak ada masalah ya. Jangan sampai dia sudah sakit yang namanya penyakit kritis. Nanti kami Pak Fernando bisa prospeknya di rumah sakit depan ruang ICU. Sun Life tidak bisa terima. Kalau bisa seperti itu, rata-rata yang lagi namanya itu di prospek. Iya, benar-benar langsung masuk. Masalahnya Sun Life-nya nggak bisa. Nggak bisa ya, karena Sun Life itu pingin orang sehat ya. Iya. Luar biasa. Nah, jadi produk Brilian Sejahtera khusus untuk para orang tua yang mungkin memikirkan bagaimana ke depannya ketika dia dipanggil Tuhan, kita berdoa dia untuk umurnya panjang, tapi ketika dipanggil Tuhan kita tidak menyusahkan lagi orang keluarganya seperti itu. Iya, benar. Produk seperti ini apakah sudah ada di Samosir dan sudah ada yang mendapatkan keuntungan dari produk ini? Sudah ada, tapi saya mau Ibu Esliana sebagai salah satu leader hebat di Samosir. Iya, ini perempuan hebat di Samosir ini ya, jago marketing ya, silakan. Dan membuktikannya. Oke, baik Pak Fernando. Iya. Jadi seperti yang diterangkan tadi oleh Ibu Eva, kita punya produk yang sangat bagus. Ya, tadi namanya ABS. Ya, itu didesain memang. Apa ABS? Asuransi Brilian Sejahtera. Namanya ABS ya. Iya. Jadi produk ini memang didesain untuk semua kalangan sebenarnya. Anak boleh, yang muda-muda boleh, tapi yang lebih cocok juga untuk persiapan hari tua. Apalagi di daerah kita ya kan, daerah adat.
Iya. Nah, jadi karena apa? Produknya preminya tidak begitu besar. Tidak begitu besar ya, bisa terjangkau ya. Iya, bisa dijangkau, minimal 500.000, iya. bisa bayar bulanan. Iya. Ya, terkadang kalau kita orang Batak di sini lebih dari 500.000, ya bisa buat beli sarung, beli tas. Iya. Nah, padahal kalau dibuat untuk persiapan asuransi, persiapan hari tua, ya kan, nah dia sudah punya warisan kepada anak-anaknya. Iya, 500.000 berapa lah kalau kadang-kadang biaya hidup kita udah berapa ya kan? Iya. Nah, jadi itu sudah bisa memberikan warisan kalau umurnya 60-70 tahun itu Pak biasanya 80 juta, 90 juta, sampai 100 juta. Nah, itu sudah sangat menolong biaya hari tua. Iya. Nah, salah satu contoh ya klaim-klaim Saurma Tua yang sudah kita buktikan dari janji yang kita berikan kepada para nasabah kita itu kemarin ada di Simbolon, itu masih 3 hari Pak Fernando. 3 hari? Yes. Wow. Iya. Itu buku polisnya juga belum nyampe Pak. Belum sampai sama nasabah ya? Iya, belum nyampe. Gak ada masalah. Kalau tidak masalah. Yang penting Pak itu nasabah sudah diterima. Artinya pengajuan surat permohonan asuransi jiwanya sudah settle. Artinya sudah disetujui oleh Sun Life. Itu kan ada prosesnya ya Pak. Nah, jadi setelah disetujui 3 hari berikutnya Tuhan kan yang tahu masalah nyawa. Nah, nasabah ini langsung meninggal di rumah sakit, ya kan Pak? Nah, kemudian kita lengkapi semua berkasnya, diajukan ke perusahaan dan perusahaan membayarkan klaim nasabah. Berapa ketika itu? Itu 120 juta Pak. Wow. Preminya 600.000 per bulan. Wow. Iya. Padahal mungkin yang ditabung masih berapa gitu? 1.800.000. 1.800.000 masih 3 bulan ya? Masih 3 bulan. Dapatnya 120 juta ya? Iya. Dan itu bahkan lebih untuk pesta ya? Lebih, bahkan sisa ya Pak? Sisa. Iya. Ya, bisa untuk modal anak-anaknya mungkin ya? Bisa Pak. Buat ya, maka dikatakan kalau produk Saurma Tua ini juga kami sering menjual selain dia biaya adat Saurma Tua, itu adalah warisan yang kita sendiri yang menciptakannya, yang membuatnya. Mungkin orang tua kita tidak mampu memberikan warisan dalam bentuk nyata ya, dalam bentuk harta, ya kan Pak. Nah, kita sendiri boleh membuatkannya sendiri dalam bentuk paper ini, begitu. Iya. Pada orang tua kita ya. Yes Pak. Maka satu orang tua itu Pak boleh beberapa anaknya membuatkan polisnya seperti itu. Oh, tapi objeknya satu. Yes, iya. Tapi beberapa anak mengasuransikan orang tuanya. Iya. Dengan satu objek ya. Iya. Dengan catatan tadi Pak harus sehat. Harus sehat ya. Di bawah 70 tahun. Seperti itu. Iya. Baik. Luar biasa nih. Nah, apalagi yang menjadi produk lain mungkin yang sudah nyata didapatkan oleh para nasabah melalui Sun Life ini. Iya. Ini tahun 2018 saya sendiri kemarin nasabah saya itu ada membeli produk pensiun. Produk pensiun. Iya, Fortune Bu. Nah, produk pensiun kita banyak produk. Iya. Ya, untuk usia 50 tahun ke atas juga kita ada produk untuk misalnya biaya jalan-jalan hari tua. Oh gitu Bu ya, ada biaya jalan-jalan ya? Ada Pak. Kita produknya itu sangat singkat. Gimana ceritanya itu produk jalan-jalan ini? Nah gini Pak, cara bayarnya itu hanya 3 tahun. 3 tahun? Yes, kontrak asuransinya singkat sekali, hanya 12 tahun. 12 tahun? Iya. Oh. Nah, jadi kalau kita tawarkan produk ini untuk usia-usia 50 tahun ya Pak ya. Iya. Kan di usia 62 ketika dia sudah pensiun, contoh dari... Mahal lah mungkin sebulan ini ya? Itu produknya paling rendah 12 juta. 12 juta per tahun. Oh iya. Bayarnya hanya 3 juta saja. 1 bulan? Per bulan. Oh, masih terjangkau ya? Masih terjangkau. Yes, di samping ada perlindungan selama 12 tahun Pak. Selama 12 tahun? Iya, perlindungan terhadap kecelakaan itu 200% dari pertanggungan jiwanya dan 100% terhadap jiwanya kalau mengalami resiko kematian. Kalau dia namanya juga ditanggung ya? Nah, ada lagi kalau dia khusus kesehatan beda lagi Pak. Beda lagi ya? Tapi masuk bagian dari Fortune ini mungkin ya? Oh beda? Beda? Beda. Saya juga ada nasabah
di sini di Samosir pengusaha-pengusaha. Kalau saya lihat pengusaha itu, saya suka tawarkan yang kesehatan, Pak. Kesehatan. Yes, yang kesehatan, yang plan, yang bagus, yang bisa berobat ke luar negeri. Karena apa ya, faktor seringnya ke lapangan ini ya ceritanya. Iya. Baik. Karena kan seperti ini, Pak, pemikiran saya ya, kalau pengusaha ini kadang kan tidak mungkin mau pakai BPJS kan gitu ya. Pasti rumah sakitnya juga pilihan. Kemudian tidak antri gitu ya, Pak ya. Nah, jadi kalau pengusaha ini kan menginginkan fasilitas yang beda kan lebih, gitu ya, Pak ya. Iya. Lebih karena ya mereka sudah bekerja keras selama ini deh kan. Iya, benar. Mereka ingin juga pelayanan yang terbaik. Iya. Jangan sampai nanti ketika sakit terkuras kan gitu ya, Pak ya. Betul. Uangnya, modal usahanya. Kan gitu ya. Betul. Iya. Betul. Nah, gunanya kerja keras kalau tidak bisa diterjamin kesehatannya ya. Baik, luar biasa nih. Baik. Ada lagi mau sampaikan terkait itu produk-produknya? Silakan. Ada kita produk yang perlindungannya 100 tahun. Yang sampai usia 100 tahun namanya APSI. Cara pembayarannya 5 tahun. Di situ di cover juga boleh kesehatan, boleh dia Pak digandeng. Kesehatan, kecelakaan itu namanya rider. Nah, jadi tergantung apa permintaan nasabah. Seperti itu. Kebutuhan nasabah apa? Kebutuhan nasabah untuk pengelolaan keuangannya ya. Baik. Iya. Nah, Ibu Eva Sirait, ini kan Sun Life ini sejak 2017 sampai sekarang tetap survive ya. Nah, bagaimana perkembangan hari demi hari Sun Life ini dalam meyakinkan para masyarakat Samosir bagaimana pengelolaan jasa keuangan yang dikelola oleh Sun Life ini lebih baik dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Pak Fernando. Iya. Memang kita melihat juga kalau hari demi hari ya dari 2017 penambahan nasabah itu pasti. Jadi setiap tahunnya bertambah jumlahnya dan semakin banyak. Lebih kurang nasabah, lebih kurang itu sudah ada mencapai ke angka 3.000 nasabah. 3.000 nasabah? Iya, di Samosir ya? Lebih kurang. Luar biasa. Khusus di Samosir. Luar biasa. Dan juga itu bisa dibuktikan oleh Sun Life dengan kemampuan bayar daripada klaim-klaim yang ada itu cukup signifikan juga. Karena 2017 ada di Samosir Sun Life-nya kantornya nasabah-nasabah yang seperti dijanjikan oleh Sun Life, yaitu ketika terjadi resiko itu benar-benar dijamin pasti dibayar klaimnya dan itu bertambah hari demi hari juga. Jadi dia sepertinya ya seimbang ya, maksudnya nasabah juga bisa melihat bukti nyata apa yang dijanjikan, apa yang diedukasi oleh para marketing yang ada di Samosir ini sesuai dengan yang dijanjikan, dan tentunya nasabahnya juga sesuai dengan yang kita pastikan benar-benar bisa diasuransikan. Itu bertumbuh. Baik, 3.000 nasabah luar biasa. Nah, sudah berapa klaim nasabah yang telah dibayarkan oleh Sun Life untuk para nasabah di Samosir? Iya, kalau di Samosir khususnya kita ya di agensi yang ada di kantor ini, kantor pemasaran mandiri Sun Life Indonesia itu lebih kurang juga sudah masuk kepada angka 5M. 5 miliar rupiah. Wow, luar biasa ya. 5 miliar rupiah ini kira-kira berapa orang lah ini ya? 5 miliar ini kan sebenarnya jumlahnya juga banyak karena nasabah itu kan lebih banyak kalau disurvei juga usia lansia yang masuk. Lansia ya? Iya, lansia itu kan karena memang Sun Life itu punya program sampai usia 70 ya? Biaya sahur matua minimal Samosir itu kan kalau mengambil biaya sahur matua paling rendah itu 100 juta. Jadi kalau misalnya 10 orang saja klaim sudah 1 miliar. Jadi kalau 100 juta aja dengan 5 miliar kan berapa orang? Belum sampai sebenarnya 100 orang belum. Paling 40-50 orang ya. Seperti itu Pak Fernando. Baik, Sun Life semakin hari semakin bertumbuh dan kepercayaan pun semakin meningkat dari masyarakat Samosir kepada Sun Life kantor pemasaran mandiri di Samosir ini. Nah, tapi yang saya dengar juga ternyata Sun Life ini bukan hanya pengelola jasa keuangan masyarakat ya,
di Kabupaten Samosir, tapi juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Sun Life di Samosir. Itu bagaimana? Bisa diterangkan ini, Bu Epa? Iya, benar Pak Fernando. Kita juga tidak sekedar hanya membangun bisnis Sun Life di Samosir, tapi sebagaimana Sun Life itu juga cukup memiliki tingkat atau kemajuan, artinya care dengan hal yang namanya sosial. Contohnya di Sun Life itu Samosir, kita memberikan juga mengedukasi, memberikan juga bantuan berupa prestasi anak-anak yang berprestasi tapi tidak mampu secara ekonomi. Kita berikan beasiswa, itu sudah ada kita lakukan. Yang kemudian juga kita ada berapa kali pemberian beasiswa ini? Beasiswa yang sudah diberikan oleh Sun Life di Pulau Samosir ini ada sebesar 200 juta. Oh, masing-masing berapa tahun ini? Tahun pertama 100, tahun keduanya itu 100. Jadi totalnya semua 200 juta. Tahun jadi berapa itu? Kita memberikannya itu di tahun 2020 dengan 2021. Baru ya? Baru. Berarti baru diberikan ya? Iya. Berarti uang 100 kali 2 ini diberikan oleh kepada pemerintah, dikelola untuk diberikan kepada para siswa ini ya? Iya. Baik. Nah, selain beasiswa apalagi yang aksi sosial yang dilakukan oleh... Aksi sosial yang kita lakukan juga Pak Fernando itu adalah salah satunya ketika kondisi COVID. Kita Sun Life juga di training oleh Sun Life marketingnya melihat kepedulian ini. Jadi ketika ada COVID di setiap pintu masuk, misalnya di Tigaras, di Tele, kita ada bisa memberikan bantuan berupa semangat tentunya kepada penjaga, pos penjaga pintu untuk masuk keluarnya. Pos penjaga dan para nakes ya? Iya, para nakes itu berupa puding, berupa makanan, berupa minuman, itu kita berikan. Kemudian juga kita mengedukasi masyarakat juga untuk boleh menampilkan bahwa anak-anak Samosir itu luar biasa dengan kita membuat program saat itu Esenso ala Ulos seperti itu. Kreativitas yang dimunculkan untuk anak-anak dan itu kita kerjasama tentunya juga dengan pemerintah. Iya, seperti itu. Dan juga kita pernah Pak Fernando juga karena kita memang membangun hubungan yang baik dengan pemerintah saat sebelumnya, bahkan saat ini kita artinya kita membangun hubungan baik itu dengan mengedukasi. Bahkan kemarin ada operasi sumbing, kita ikut ambil bagian bencana bibir sumbing gratis ya. Iya, operasi bibir sumbing gratis. Kita Sun Life-nya memiliki program mungkin dari puding-pudingnya saja, penyemangat untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak yang mungkin dioperasi sumbing. Terus juga ada bencana alam seperti dulu di Sitio-Tio, apa yang bisa bentuk pakaian, makanan, bahkan ada sedikit uang tunai juga, banjir bandang kemarin. Sun Life hadir juga di situ. Bahkan juga program untuk PMI saat itu tentunya juga dibantu oleh Pak Fernando. Kita ikut di sana, memberikan juga, bahkan para marketingnya memberikan donor darah juga saat itu, menjadi contoh dan mengambil bagian juga di acara PMI di Pulau Samosir. Baik, luar biasa nih Sun Life Samosir ya, Sun Life kantor pembantu mandiri di Samosir. Bukan hanya mengelola keuangan secara maksimal ya, untuk membantu masyarakat dalam hal pengelolaan program masa depan di keuangannya, tetapi juga program-program sosial ya. Baik, terima kasih. Baik, demikian tadi wawancara kita bersama Sun Life kantor pembantu mandiri di Samosir. Semoga tayangan ini bisa semakin memperkaya informasi kita bagaimana Sun Life dalam pengelolaan keuangannya sudah semakin dipercaya dan juga bahkan semakin bertambah dan berkembang, dan tentunya masyarakat Samosir tidak pernah ada yang merasa dirugikan atau ketakutan walaupun gonjang-ganjing apapun terjadi, tetapi Sun Life tetap survive karena dijamin oleh JK. Bukan hanya berpikir secara bisnis, tapi juga secara sosial juga mereka melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat Samosir. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan inspirasi bagi kita bagaimana mempercayakan bisnis keuangan masa depan diri sendiri, keluarga dan anak-anak untuk tentunya pembangunan perekonomian keluarga masing-masing yang lebih baik ke depannya. Saya Fernando Stanggang, Green Beta TV, Horas.